Mari kita berdoa. Bishem ha'ab wehaben weruah hakodes Elohe ehad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kemurahan dan belas kasihan-Mu, penyertaan-Mu. Kami bersyukur buat semua yang Tuhan perkenankan dalam hidup kami. Buat segala penyertaan Tuhan yang mengiringi langkah-langkah kami. Dan kami akan melangkah sebentar lagi memasuki tahun 2022, tahun baru. Kami percaya kami memiliki pengharapan dan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Itulah yang memampukan kami melewati tahun-tahun yang sudah dan memasuki tahun baru. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah firman-Mu itu menerangi hati kami dan membimbing kami, memimpin kami. Sehingga Roh-Mu itu sendiri yang menyertai kami. Yang memberikan hikmat, marifat dan berkat sorgawi. Sehingga sabda-Mu itu jadi kekuatan dan petunjuk dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Nehemia. Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 saja. Saya akan membacakan bacaan ini dan jemaat silakan membuka Alkitabnya dan memperhatikan dengan bersama-sama. Riwayat Nehemia bin Hakhalia. Pada bulan Kislev tahun ke-20 ketika aku berada di Puri Susan. Datanglah Hanani salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput dan yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita itu, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa di hadirat Tuhan semesta langit. Kataku, ya Adonai Tuhanku semesta langit, Tuhan yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu. Dengarkanlah doa hamba-Mu yang sekarang kupanjatkan ke hadirat-Mu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hamba-Mu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu. Juga aku dan kaum keluargaku yang telah berbuat dosa. Kita sambut firman Tuhan, kapot lecha Adonai Eloheinu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin memberikan semacam refleksi dengan mengambil pemikiran, bahan, renungan, menjadi kontemplasi bagi kita, yaitu dari Nehemia yang baru saja kita baca. Kalau kita membaca kitab Nehemia, maka tidak bisa lepas dari kedua kitab yang mengiringinya, yaitu Ezra dan Esther.
Dan saya melihat pergumulan yang dihadapi pada masa itu, masa-masa Ezra, Nehemia, dan Esther, sebagai satu keterkaitan peristiwa dan sejarah yang hampir bersamaan dengan mereka. Yaitu sekaligus kita ingin mengenang masa-masa sulit yang kita lewati. Tetapi hidup kita tidak boleh berakhir. Hidup kita harus dilanjutkan dan terus melangkah dan maju. Segala pelajaran pada tahun-tahun yang lalu, masa yang sulit, masa yang sukar, masa-masa yang sungguh-sungguh menyedihkan. Dan sama halnya seperti yang dialami oleh Nehemia. Saya ingin mengajak terlebih dahulu, siapakah Nehemia? Nehemia bin Hakaliah, yaitu pada ayat 1, berbeda dengan Nehemia bin Azbuk sebagai penguasa setengah wilayah Bet-Zur pada pasal 3 ayat 16 dan juga pada Ezra pasal 2 ayat 2. Yaitu pada waktu itu secara sejarah telah menunjukkan dengan tegas, yaitu pada tahun Kisley, yaitu pada bulan Desember tahun ke-20 yang ada di Puri Susan, yaitu tahun 445 sebelum Masehi. Pada masa itu adalah masa pemerintahan Raja Artashasta dan Nehemia sebagai juru minum raja. Juru minum raja adalah orang yang sangat dipercaya oleh raja. Yaitu bukan hanya menyediakan minuman-minuman untuk raja, minuman anggur, tapi sekaligus mencicipi dan mencoba supaya raja tidak diracuni. Posisi ini cukup baik. Selain dekat dengan raja, tapi juga dipercaya. Kalau saya melihat kehidupan Nehemia, Esther, Ezra, orang yang dekat dengan kekuasaan, yang punya posisi dipercaya secara pribadi. Dan itulah kehidupan. Betapa kita harus memiliki kehidupan kita, karakter kita, yaitu orang yang dipercaya. Sehingga beroleh kedekatan dengan penguasa yang saat itu. Jadi kalau saya lihat kerjasama antara Ezra, Nehemia, Esther adalah orang-orangnya Tuhan. Yang ditempatkan Tuhan. Dan orang-orangnya Tuhan ini tidak melupakan dirinya sebagai orang Israel, umat Tuhan. Yang memiliki kewajiban, tugas. Dia tidak terlena dan tidak lupa dengan kenyamanan hidup pribadinya, dengan segala fasilitas yang dia alami. Dia tidak lupa dengan posisi dan misi yang diemban oleh setiap umat Israel pada waktu itu. Saat dikatakan di sini Hanani, salah satu dari saudaranya, datang, dan beberapa juga orang Yehuda datang. Dan itu ditegaskan pada pasal 7 ayat yang kedua juga. Mereka menceritakan di situ keadaan orang-orang Yahudi, keadaan orang-orang Israel.
Meskipun mereka terluput dari peristiwa yang dahsyat dan mengerikan itu. Mereka terhindar, dikatakan ayat 2, dari penawanan. Tapi orang-orang yang masih tinggal ini, yang dianggap terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar. Tentu saja secara kehidupan ekonomi, mata pencarian mereka, dan mungkin juga sama seperti keadaan kita ini. Kita terhindar dan terluput dari ancaman virus, tapi kehidupan kita, ekonomi kita, mata pencarian kita, tidak sedikit pengangguran-pengangguran terjadi. Dan kejahatan pun makin meningkat. Sehingga dikatakan pada ayat yang ketiga, mereka ada dalam kesukaran besar. Dan ada dalam keadaan tercela, terhina, direndahkan. Kenapa? Karena tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Yerusalem sebagai lambang kota Tuhan, di mana Tuhan berdiam di situ. Yerusalem sangat berhubungan erat dengan bait Tuhan yang ada di situ. Tempat umat berjumpa, bersekutu dengan Tuhan. Kota Yerusalem sekaligus menempatkan kehidupan umat Israel dengan damai sejahtera. Jadi kalau kota ini mengalami gangguan, maka hampir seluruh aspek kehidupan orang Israel menjadi terganggu. Dari bait Tuhan, hubungan dengan Tuhan. Dari kehidupan sehari-hari mereka, dari kebanggaan mereka, dan dari keamanan, kedamaian mereka. Sehingga ini sungguh-sungguh menjadi sesuatu beban yang berat. Tidak ada lagi kemuliaan, kebanggaan. Bahkan seolah-olah kota itu sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak hadir di sana. Yang ada kesengsaraan dan kehinaan. Sehingga ketika Nehemia mendengar berita ini, bahwa tembok Yerusalem telah terbongkar itu, dia menangis pada ayat yang keempat. Menangis dan berkabung selama beberapa hari. Katakan di situ. Ketika dia mendengar berita ini. Ini untuk menunjukkan Nehemia memiliki beban. Beban amanat Tuhan tentang kota Yerusalem dan tentang bait Tuhan. Sehingga dia merasa sedih dan tertekan. Padahal kehidupannya nyaman. Tapi tidak demikian orang yang memiliki beban. Kenyamanan pribadi, kenyamanan hidupnya tidak menjadi ukuran. Kalau dia tidak melihat pekerjaan Tuhan itu, amanat Tuhan itu tidak dilakukan dan dilaksanakan, bahkan menjadi terhambat dan terhina. Ukuran kita damai sejahtera adalah ukuran karena kita mengemban yang Tuhan amanatkan kepada kita. Mungkin hidup kita nyaman, tapi kita melihat kehidupan gereja kita. Kalau orang memiliki beban, dia akan sedih, dia akan merasa terbeban bagaimana keadaan itu. Sehingga menjadikan pemikiran oleh dia. Untuk mencari solusi, jalan keluar. Dan itulah Nehemia.
Karena bebannya yang sangat berat. Dia tahu doa. Karena itu pada ayat pasal 1 ayat 4b ini. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Tuhan semesta langit. Untuk membangun kembali kota Daud. Membangun Yerusalem. Artinya membangun kota Tuhan, membangun bait Tuhan, membangun umat Tuhan. Hal ini tidak bisa dipisahkan. Berbicara tentang gereja, bicara tentang kehidupan umat. Bicara tentang gereja, berbicara juga tentang kehadiran Tuhan. Kemuliaan Tuhan, pekerjaan Tuhan. Di tengah-tengah dunia ini. Sehingga 3 rangkai ini, kota Daud, bait Tuhan, kehidupan umat Tuhan, tidak dapat dipisahkan dari kota Yerusalem. Karenanya, dia punya kerinduan dari bebannya, keinginan, hasrat. Bagaimana membangun kembali kota Yerusalem ini. Yang sudah terbakar dan terbongkar. Dia ingin bangun kembali. Apa artinya kehidupan dia nyaman di istana? Dengan posisi yang dipercaya. Apa artinya? Kalau kota Tuhan itu sendiri diabaikan. Kalau pekerjaan Tuhan itu diabaikan. Mari kita renungkan ini. Milikilah hati seperti Nehemia, Esther, Ezra. Dia tidak puas dengan segala kenyamanan pribadinya, keluarganya. Sebelum dia melihat amanat Tuhan itu dilakukan. Pekerjaan Tuhan itu dilakukan. Ini yang menjadi beban. Hendaknya umat di akhir tahun ini sungguh-sungguh memiliki beban dan kerinduan akan pekerjaan Tuhan. Jangan abaikan lagi. Kita sudah diingatkan dengan diizinkan Tuhan kejadian seperti virus ini. Kita sudah diingatkan. Mari apa yang diingatkan Tuhan ini sungguh-sungguh menjadi pegangan dan pedoman bagi kita. Apa yang dilakukan? Setelah ada kerinduan, hasrat, keinginan, doa. Doa adalah landasan utama. Ini penting sekali. Sebelum kita lakukan pekerjaan-pekerjaan besar, pemulihan terjadi, landasannya adalah doa. Mari menjadi beban secara pribadi kita berdoa buat gereja kita, buat pekerjaan Tuhan, buat umat Tuhan. Harus menjadi doa. Menjadi pergumulan doa kita, beban doa kita. Itulah yang dikatakan di sini. Dari ayat 5 sampai ayat yang 6 saya baca tadi sudah jelas. Ya Adonai Tuhan semesta langit. Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Yang berpegang pada perjanjian kasih setianya. Terhadap orang yang kasih kepadanya dan mengikuti perintah-perintahnya. Landasan doa adalah percaya sungguh-sungguh Tuhan tidak mengabaikan kita. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita adalah Tuhan yang kuat. Tuhan kita adalah Tuhan yang kuasa. Tiada mustahil baginya. Permintaan kita akan menjadi dikabulkan kalau kita memiliki landasan iman terlebih dahulu akan Tuhan yang kita datangi. Sebagaimana dikatakan di sini.
Karena landasan itulah keyakinan dan kepercayaan bahwa Tuhan dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sanggup, tiada mustahil baginya. Nehemia melanjutkan doanya pada ayat yang ke-6. Berilah telingamu, bukalah matamu, dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu ini. Dengan menyadari ini semua kesalahan kami, dosa kami, ampuni. Pada pesan Natal kita tahu, Natal adalah memberikan pengampunan kasih karunia yang diberikan lahir dari Kristus Yesus. Dan harus mengimani bahwa kita ini adalah umatnya, hamba-hambanya. Tidak mungkin diabaikan oleh Dia. Yang sudah kau bebaskan. Bisa kita baca itu. Dari pasal 1 ayat yang ke-10. Pasal 1 ayat yang ke-10. Coba kita lihat. Sebuah satu keyakinan. Bukankah mereka ini hamba-hamba dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ingatlah, ini hambamu. Kau sendiri yang membebaskan kami. Kuasamu tidak pernah berubah, dulu engkau sudah bebaskan. Maka engkau juga akan sanggup membebaskan kami. Kalau kita lihat bersama di situ, maka inilah yang menjadi langkah-langkah selanjutnya. Doa yang berhasil, doa yang didengar, doa yang menjadi kekuatan, doa yang menjadi dorongan untuk adanya pemulihan terjadi. Pemulihan gereja. Pemulihan umat Tuhan. Pemulihan bait Tuhan. Pemulihan kehidupan warga-warga gereja. Umat Tuhan di mana saja. Pasti Tuhan akan tolong. Jadi harus kita imani. Kita mau meninggalkan tahun 2021 hanya beberapa jam lagi. Kita akan memasuki tahun 2022. Kita percaya bahwa kuasa pemulihan itu akan terjadi pada tahun 2021 ini. Mari kita imani. Jangan kita dibebani dengan segala hambatan, halangan, rintangan. Coba kita lihat dulu. Kita harus punya tekad. Tekad pemulihan itu. Membangun kembali, bangun kehidupan kita, bangun gereja kita, bangun pekerjaan Tuhan di tengah dunia ini, itu menjadi beban kita. Kita akan sanggup membangunnya. Jangan melihat hambatan. Halangan yang kita hadapi ini, apakah ini berakhir atau tidak. Jangan, memang itu fakta. Tapi itu tidak boleh menjadi fokus pikiran kita. Fokus kita adalah Tuhan, kita sanggup memberikan pemulihan, membangun kembali kehidupan kita. Coba kita lihat dulu. Nehemia 2 ayat yang ke-17. Nehemia pasal 2 ayat yang ke-17. Kita ingin lihat bersama-sama. Kita melihat. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami? yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu gerbangnya telah terbakar. Kamu lihat, ini memang fakta. Ada fakta yang dihadapi. Tapi percayalah, bukan itu yang menjadi fokusnya. Tapi mari kita lihat,
Mari, sebuah ajakan, sebuah langkah. Kita bangun, kita bangun. Jangan lihat kemalangannya. Ya, jangan lihat kemalangannya. Jangan lihat semua kesusahan yang dialami. Kita bangun kembali tembok Yerusalem. Supaya kita tidak lagi hidup tercela, dihina. Kita melihat hadirnya Tuhan. Tentu mereka merasa tertekan. Di mana Tuhanmu? Di tengah-tengah kesusahannya kita imani adalah mujizat. Tapi tidak sedikit orang pun mengejek. Buktikan mujizatmu. Tuhan pasti membela umatnya. Di dalam membangun ini, saya ingin kita mengajak bersama-sama. Kita lihat dulu pasal 7 ayat 7 dari Nehemia ini. Pasal 7 ayat 7. Nehemia pasal 7 ayat 7. Mereka datang bersama Zerubabel, Yesua, Nehemia, Azaria, Ramya, Nahamani, Mordekhai, Bilsan, Misperet, Bikwai, Nehum, Baana. Inilah daftar orang-orang Israel. Saya mengatakan di sini mulai. Inilah orang-orangnya Tuhan. Punya hati yang sama, punya beban yang sama, punya kerinduan yang sama. Pentingnya berjumpa dengan orang-orangnya Tuhan. Di dalam pekerjaan Tuhan di gereja, pekerjaan Tuhan pekabaran Injil, pasti ada orang-orangnya Tuhan. Mari kita berdoa, Tuhan tunjukkan orang-orang-Mu supaya kami bisa bergandeng tangan, bekerja sama, menopang, membangun. Sulit-sulit cari orang-orangnya Tuhan, tapi susah-susah gampang. Saya ingin kasih tunjuk bahwa penting sekali orang punya satu beban, satu kerinduan di dalam pekerjaan Tuhan untuk membangun pekerjaan Tuhan, membangun kembali. Sama dengan hidup kita. Kalau suami istri tidak ada kerinduan untuk membangun kehidupanmu, bagaimana mungkin? Harus memiliki kerinduan yang sama. Saya ingin menekankan tentang orang-orang yang Tuhan datang dari berbagai, menjadi satu gerakan yang besar. Meskipun ini ceritakan Nehemia, tapi semuanya menjadi gerakan besar. Karena menopang satu dengan yang lain. Seringkali kita melihat di tengah jemaat barangkali ada orang yang tidak punya beban, ya sudah. Biarkan saja mereka jadi penggembira. Tapi orang-orang yang menjadi beban, berdoa, bersekutu bersama, membangun bersama, itu penting. Jadi tidak usah terlalu repot. Kalau memang orang itu tidak tertanam di gereja kita, nggak perlu repot. Biarkan saja. Saya ingin kasih contoh satu pengalaman di dalam pekabaran Injil. Saya sudah berdoa untuk satu desa. Satu kampung itu. Dan dulu kampung itu pada waktu saya belum bertobat, saya punya hutang dalam arti mengajarkan ajaran yang dulu. Saya punya beban untuk memberitakan kabar baik yang saya alami sekarang ini.
Satu kampung itu namanya Serebau. Sekarang namanya diganti Mekarwangi. Saya ingin masuk sana. Tapi siapa ya? Saya berdoa, Tuhan, saya belajar dari pengalaman membuka-buka pos pelayanan. Tolong tunjukkan orang-Mu di tempat ini yang bisa menjadi partner saya. Sehati, sepikir, bekerja. Saya tidak hanya berdoa, tapi melangkah pergi sama seperti Nehemia. Bagaimana dia bisa ketemu orang-orang ini kalau dia tidak pulang kembali ke Yerusalem? Jadi saya pergi. Sementara berjalan sana tanpa arah, dalam arti siapa yang harus dikunjungi. Pokoknya berjalan aja ke desa itu. Ketika saya berjalan di desa itu, ya nampaknya tidak ada orang yang saya kenal, ada beberapa yang dulu, tinggal anak-anaknya saja. Habis bercakap-cakap dengan mereka saya berjalan. Ketika mau pulang, beriringan dengan orang yang membawa daun. Karena mereka ingin menjual daun, yaitu daun pohon jati itu. Untuk dijadikan wadah bungkus. Saya bertanya dengan dia, Pak, ini daun buat apa? Oh, buat bungkus dijual nanti di pasar. Oh, ambilnya di mana, Pak? Ya di gunung, di ladang. Setiap hari Bapak pergi ya sambil berjalan sambil ngobrol. Wah, di sana banyak ya Pak? Ya. Lalu saya kapan-kapan bisa lihat di situ ya Pak? Oh boleh. Gimana? Sudah kami berhenti sebentar di sebuah warung. Bercakap-cakap. Pada waktu bercakap-cakap, dia berbisik dengan saya. Bapak hamba Tuhan ya. Saya kaget. Karena bahasa itu hanya orang Kristen. Saya mengangguk. Dia senang sekali. Saya dulu bekerja di kota. Oleh majikan saya, seringkali saya diajak berdoa. Sampai di sini saya rindu. Wah, ini caranya kita ketemu dengan orangnya Tuhan. Pendek cerita, orang ini menjadi tempat saya menghubunginya. Ke rumahnya, jadi ada tujuan. Ke desa itu tadi. Dan terus. Dan ini pengalaman. Berdoa untuk orangnya Tuhan. Kalau kita tidak berdoa untuk Tuhan, tunjukkan orangnya Tuhan untuk kita. Bekerja sama, bersama-sama. Punya beban, punya hati yang sama. Maka sulit sekali kita mencari orangnya Tuhan itu. Sehingga kembali lagi di sini. Setelah ada orang-orang yang bersama, mereka bekerja sama. Jemaat bisa baca sebagai satu renungan di malam tahun baru ini. Khususnya Nehemia pasal 3 ayat 1 sampai ayat 32. Jemaat, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Terutama yang di rumah-rumah. Baca. Nehemia 3 ayat 1 sampai 32. Bagaimana indahnya semua bekerja sama. Mengerjakan bagian-bagiannya.
untuk membangun kembali kota Yerusalem. Ada yang membangun pintu gerbang sana, pintu gerbang sini, ada bagiannya. Semuanya. Kerjasama yang indah ini. Tidak bisa dikerjakan oleh sendirian. Memerlukan bersama-sama. Untuk membangun kembali kerajaan Tuhan. Untuk membangun kembali pekerjaan Tuhan. Tantangan selalu ada. Dalam Nehemia pun diceritakan selalu ada yang menentang. Menghalangi, menakut-nakuti, melemahkan semangat, bahkan memberikan perlawanan. Ada. Saudara bisa baca itu dalam Nehemia pasal 4. Ayat 1 sampai 23. Musuh-musuh yang dihadapi mereka ketika membangun Yerusalem. Kota Yerusalem. Ada Sanbalat. Dari menentang secara halus sampai secara kasar. Ada Tobia. Ya, yang mengejek. Merendahkan. Sampai dikatakan mereka mau membangun tembok Yerusalem. Begitu dilompatin oleh anjing langsung roboh. Melemahkan semangatnya. Padahal Tobia bukan orang lain. Beda dengan Geshen. Geshen menghina mereka. Apa yang kamu mau bangun? Yang sudah dibangun aja diruntuhkan. Semua melemahkan semangat. Anda bisa bandingkan semua. Jadi ada orangnya Tuhan. Ada musuh-musuh yang menghambat, menghalangi, melemahkan kita, menghina kita, bahkan ingin menjatuhkan kita. Ada, tapi itu tidak menjadi persoalan. Karena Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sanggup, Tuhan yang berkuasa. Asal kita sehati bekerja sama dengan orang-orang yang Tuhan, yang memang ditunjuk oleh Tuhan untuk bersama-sama kita, untuk melakukan pekerjaan Tuhan di tempat ini, dalam keamanat Tuhan, saya percaya Dia akan berikan kemampuan kepada kita. Kita harus fokus di situ. Bukan fokus dengan tantangan, bukan fokus dengan kesulitan, sebagaimana tadi yang diceritakan dalam Nehemia. Kita punya semangat pembangunan, restorasi, pemulihan Nehemia bersama kawan-kawan. Biarlah ayat-ayat bacaan Nehemia ini menjadi refleksi, kontemplasi bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami memuji dan mengucap syukur karena berkat-berkat Tuhan. Bahwa kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang sanggup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang memiliki kuasa tanpa batas yang tidak pernah berubah, yang sanggup menolong kami untuk membangun kembali kehidupan kami. Pekerjaan Tuhan di tempat kami, gereja Tuhan, kami percaya Tuhan akan sanggup membangun kembali. Terima kasih Tuhan, karena itu berikan kami kesehatian. Tunjukkan kami orang-orangnya Tuhan untuk bekerja sama melakukan pekerjaan Tuhan yang memiliki beban yang sama, hati yang sama, kerinduan yang sama. Berkati kami semua ya Bapak, berkati hidup anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua doa kami ini, kami percaya Engkau pasti mendengar dalam doa-doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami pada pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin.